Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi part 3, yaitu memahami bentuk penyajian fungsi. Semoga hari ini kalian tetap sehat selalu. Meskipun kita pembelajaran daring di rumah, kalian harus tetap belajar dengan semangat. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami bentuk penyajian fungsi dan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bentuk penyajian fungsi. Untuk materi prasyarat yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu tentang relasi dan ciri-ciri fungsi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk relasi dan penyajian relasi, lalu tentang ciri-ciri fungsi. Maka dari itu saya anggap sudah paham tentang relasi dan ciri-ciri fungsi. Lalu kita lanjut pada pembahasan memahami bentuk penyajian fungsi. Coba perhatikan gambar di samping. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal 6.000 dan tarif setiap kilometernya 2.400. Dari contoh tersebut terdapat beberapa permasalahan, di mana yang pertama, dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Lalu yang kedua, berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Lalu yang ketiga, berapakah kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan Rp80.000? Lalu dari permasalahan tersebut bagaimana rumus fungsinya? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi, terlebih dahulu perlu memahami bagaimana cara-cara menyajikan suatu fungsi. Nah, apakah kalian sudah belajar bagaimana cara-cara menyajikan suatu fungsi? Bentuk atau cara menyajikan fungsi ada 5 cara, yaitu pertama, himpunan pasangan berurutan, 2 diagram panah, 3 persamaan fungsi, 4 tabel, dan 5 grafik. Perhatikan contoh berikut. Misalkan terdapat fungsi f dari himpunan P 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi dari himpunan P ke himpunan Q dinyatakan dengan setengah kali dari. Mari kita belajar menyajikan contoh tersebut dalam bentuk fungsi, di mana terdapat 5 cara. Cara pertama, himpunan pasangan berurutan. Sama halnya dengan relasi, fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan lain secara berurutan. Berdasarkan contoh sebelumnya, himpunan pasangan berurutan dari himpunan P ke himpunan Q dinyatakan sebagai berikut. F 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Untuk cara yang kedua yaitu diagram panah, maka kita harus menghubungkan himpunan P dengan himpunan Q dengan anak panahnya, yaitu karena relasinya setengah dari, maka 1 merupakan setengah dari 2, 2 merupakan setengah dari 4, dan seterusnya sampai 5 merupakan setengah dari 10. Selanjutnya yaitu cara ketiga, persamaan fungsi, di mana relasi setengah dari tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan atau rumus fungsi dengan memperhatikan pola himpunan pasangan berurutan pada cara sebelumnya. Maka himpunan pasangan berurutannya yaitu F 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Dari himpunan pasangan berurutan tersebut diperoleh sebuah pola di mana himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan Q merupakan 2 kali dari himpunan P. Kita lihat pada contoh pertama yaitu 1. 1 di sini merupakan setengah kali dari 2, di mana 2 didapatkan dari 2 kali 1. Selanjutnya 2 pada himpunan P merupakan setengah kali dari 4, di mana 4 didapatkan dari 2 dikali 2. Begitu seterusnya sampai anggota himpunan P yaitu 5, di mana 5 merupakan setengah kali dari 10, dan 10 didapatkan dari 2 dikali 5. Nah, dari pola sebelumnya, kita anggap bahwa himpunan P merupakan X dan himpunan Q disebut Y, maka X sama dengan setengah Y. Karena anggota himpunan P
merupakan setengah dari anggota himpunan Q, sehingga didapatkan Y sama dengan 2X. Maka dari itu, bentuk persamaan fungsi atau rumus fungsinya dapat dituliskan dengan fx sama dengan 2x untuk setiap x elemen P atau x anggota dari P. Fungsi f memetakan himpunan P ke himpunan Q dapat dinotasikan dengan fx P tanda panah Q. Kita lanjut pada cara keempat, yaitu tabel. Dapat dinyatakan seperti berikut. Kita tuliskan dulu siapa saja anggota X, siapa saja anggota fx atau y, sehingga kita dapat tuliskan x, y-nya. Lalu kita lanjut pada cara kelima, yaitu grafik. Dari titik-titik koordinat yang diperoleh dengan cara tabel pada cara sebelumnya, relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik seperti berikut. Himpunan P ditunjukkan dengan sumbu X, di mana himpunan P yaitu tadi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu himpunan Q ditunjukkan dengan sumbu Y, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita ambil contoh anggota himpunan P yaitu 1, maka 1 merupakan nilai dari X. Karena 1 merupakan setengah dari 2, maka 2 menjadi nilai Y. Sehingga kita ketahui bahwa titik koordinatnya yaitu 1,2 dan kita tandai dengan titik atau noktah. Nah, di sini kita coba bahas tentang permasalahan tarif taksi seperti yang ada pada video di awal. Di sini terdapat 3 permasalahan. Di permasalahan sebelumnya terdapat sebuah perusahaan taksi di mana dia menetapkan ketentuan bahwa tarif awal yaitu Rp6.000 dan tarif setiap kilometer Rp2.400. Dari permasalahan tarif taksi tersebut akan dicari persamaan fungsi atau rumus fungsi dengan perhitungan seperti berikut. Biaya untuk 10 km sama dengan 6.000 ditambah 10 km dikali 2.400. Karena setiap kilometernya diberikan tarif yaitu Rp2.400. Lalu berikutnya biaya untuk 15 km sama yaitu 6.000 ditambah 15 kali 2.400. Biaya untuk 20 km yaitu 6.000 ditambah 20 dikali 2.400. Jika BX merupakan besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan taksi sejauh X kilometer, maka BX dapat dituliskan dengan persamaan BX sama dengan 6.000 ditambah 2.400 dikali X. Sehingga tarif untuk 40 km perjalanan dapat menggunakan persamaan fungsi yaitu B40 sama dengan 6.000 ditambah 2.400 dikali 40 km, sehingga didapatkan bahwa B40 yaitu 102.000. Apabila kalian ingin memahami lebih lanjut, maka kalian bisa mempelajari buku paket matematika halaman 109 sampai 110 mengenai permasalahan tarif taksi ini. Nah, kita sudah sampai pada akhir video. Kita simpulkan bersama-sama yuk bahwa bentuk penyajian fungsi dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Sebagai bahan evaluasi, silakan Anda kerjakan latihan soal yang sudah saya berikan ini agar kalian lebih memahami materi tentang cara penyajian fungsi. Alhamdulillah, untuk materi hari ini sudah selesai. Silahkan kalian pelajari lagi, mungkin ada yang belum dipahami. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap belajar meskipun pembelajaran ini masih dilaksanakan daring dari rumah. Karena untuk pertemuan hari ini materinya sudah selesai, silahkan kalian persiapkan untuk pelajaran di pertemuan berikutnya, yaitu tentang korespondensi 1-1. Sekian untuk video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar dan semangat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.